wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen penguji, Ibu Dita Lestari MPSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pentira Jani, mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini dengan NIM 22232500024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun. Latar belakang penelitian saya adalah seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, aplikasi TikTok telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai kalangan, termasuk anak-anak usia dini. Dengan lebih dari 500 juta pengunduhan di Indonesia saja, platform ini menawarkan konten video pendek yang menarik dan beragam. Aplikasi TikTok telah menjadi bagian dari kehidupan digital anak-anak modern dengan fitur pembuatan video pendek berdurasi 15 detik hingga 10 menit. TikTok menawarkan berbagai konten yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh TikTok terhadap perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, bagaimana tayangan TikTok mempengaruhi bahasa yang digunakan anak usia 5-6 tahun. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh durasi penggunaan TikTok terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. Tujuan dari penelitian saya yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh tayangan TikTok terhadap bahasa yang digunakan oleh anak usia 5-6 tahun. Dan yang ketiga, untuk mengukur seberapa besar pengaruh durasi penggunaan aplikasi TikTok terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. Kegunaan penelitian ini yaitu bagi peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dampak tayangan TikTok terhadap bahasa anak usia dini. Bagi anak, yaitu mendapatkan pengalaman untuk mengurangi penggunaan aplikasi TikTok dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Bagi orang tua, yaitu mendapatkan masukan untuk mengurangi pemberian ponsel kepada anak dan meningkatkan stimulasi bahasa melalui kegiatan bermanfaat. Adapun kajian teori dan penelitian saya yaitu teori perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk paparan media digital seperti TikTok. Menurut Chomsky, anak memiliki mekanisme bawaan lahir, language acquisition device, yang memungkinkan mereka menguasai bahasa dengan cepat. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan bahasa, sementara Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui observasi dan imitasi. Dalam konteks penggunaan TikTok, anak-anak dapat meniru kata-kata dan ekspresi yang mereka lihat dalam video. Pengaruh media digital terhadap bahasa anak. Nah, aplikasi TikTok sebagai platform media sosial yang menyediakan konten video pendek memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Konten yang beragam, mulai dari hiburan hingga edukasi, dapat memperkaya atau justru memberikan dampak negatif pada kosakata dan kemampuan berbahasa anak. Misalnya, konten edukatif, video pembelajaran bahasa, cerita pendek, atau lagu anak-anak dapat membantu memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Yang kedua, yaitu ada durasi penggunaan. Penggunaan berlebihan seperti lebih dari 1-2 jam per hari itu dapat mengurangi waktu interaksi langsung dengan orang tua atau teman sebaya. Selanjutnya ada konten hiburan seperti video komedi atau viral dapat mempengaruhi cara anak berbicara dan mengekspresikan diri, namun perlu diawasi agar tidak mengandung kata-kata yang tidak pantas. Yang terakhir ada peran pengawasan. Nah, orang tua dan edukator perlu memastikan anak hanya terpapar pada konten yang sesuai dengan usia mereka dan mendukung perkembangan bahasa positif. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada Wisnu Nugroho Aji 2018 dengan judul Penggunaan Aplikasi TikTok untuk Pembelajaran Bahasa. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian ini, yaitu sama-sama berfokus pada aplikasi TikTok sebagai media yang mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan bahasa. Nah, keduanya meneliti pengaruh TikTok terhadap kemampuan bahasa baik dalam konteks pembelajaran maupun perkembangan bahasa anak. Kedua penelitian menekankan pentingnya konten edukatif dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak. Yang kedua, dari Widya Prativi 2022 dengan judul Penggunaan Aplikasi TikTok pada Anak Usia Dini, Dampak Terhadap Perkembangan Bahasa dan Kreativitas, dan
Tribuana dan Dwi Maharani 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kreativitas dan Kemampuan Berbahasa Anak. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian ini, yaitu persamaannya. Semua penelitian berfokus pada penggunaan aplikasi TikTok dan bagaimana aplikasi tersebut mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran bahasa pada anak. Yang ketiga, penelitian meneliti dampak penggunaan TikTok terhadap kemampuan bahasa anak dengan penekanan pada aspek perkembangan bahasa. Hipotesis penelitian ini yaitu berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun. Penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis ini mencakup berbagai aspek pengaruh TikTok terhadap perkembangan bahasa anak. Yang pertama itu ada pengaruh umum, yaitu penggunaan aplikasi TikTok memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Yang kedua ada pengawasan orang tua, di mana pengawasan orang tua dalam penggunaan TikTok dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Yang ketiga ada konten edukatif. Nah, konten edukatif di TikTok berpengaruh positif terhadap perkembangan kosakata dan kemampuan berbahasa anak. Yang terakhir itu ada durasi penggunaan, di mana durasi penggunaan TikTok yang berlebihan dapat mengurangi efektivitas perkembangan bahasa anak. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Waktu dan tempatnya Maret 2025 di PAUD Kota Bengkulu. Populasi dan sampel yaitu anak usia 5-6 tahun yang menggunakan TikTok. Sampelnya 30 anak. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, observasi, dan tes kemampuan bahasa. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Kuesioner diberikan kepada orang tua untuk mengumpulkan data tentang durasi penggunaan TikTok, jenis konten yang diakses, dan pengawasan orang tua. Observasi dilakukan untuk mengamati perkembangan bahasa anak selama penggunaan TikTok, termasuk cara anak menyerap informasi. Selanjutnya, tes kemampuan bahasa digunakan untuk mengukur perkembangan kosakata, kemampuan berbicara, dan pemahaman bahasa anak. Mungkin itu saja proposal skripsi yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.